Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nazzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana wa zurriyatina bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbila. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Al-Isra atau surat Bani Israel, ayat pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah wirid pengajian peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, tanpa saya sebut jabatan, posisi, yang jelas semua yang hadir ini adalah orang-orang yang terhormat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagi ini kita akan membicarakan tentang satu peristiwa besar, yakni peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah mukjizat terbesar kedua setelah Al-Quran. Jadi mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar itu adalah Al-Quran. Yang kedua mukjizat adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi pada tahun ke-11 ya, kenabian, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Yang menarik Bapak Ibu, ayat yang dibacakan tadi ya, surat Al-Isra ayat yang pertama yang dimulai dengan kalimat
subhana. Ya. Padahal ceritanya kan tentang Isra Mi'raj. Tapi ayat ini dimulai dengan kalimat subhana, maha suci Allah. Kalau ada dalam Al-Quran ketemu kalimat-kalimat subhana, itu ada peristiwa besar setelah itu, ada berita besar setelah itu. Maka itu yang ingin dituju adalah bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa besar. Sehingga dengan kalimat subhana, biasanya kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan, apa baca Pak? Subhanallah. Kalau melihat barang bagus, bagus capek sih, astagfirullah. Mamanya mobil bagus gitu, ya kan, rumah bagus gitu. Kalau wanita yang cantik, itu luar biasa. Tidak boleh melihat wanita cantik langsung astagfirullah. Ya kan? Harusnya subhanallah. Enggak. Apalagi kadang-kadang ibu-ibu ini kalau di kantor kan banyak yang pakai jilbab, Pak. Kalau pergi pesta pakai jilbab. Cuman kadang-kadang kalau ke warung, nah kadang-kadang enggak pakai jilbab. Tahu lo Pak, dia pakai daster. Ya dah. Bahasa robok lah di ustaz, kadi calik. Berdosa Pak. Ndak dicalik rugi lo, itu masalah. Ya kan, barang bagus lah. Maka itu kalau sekali mungkin baca aja lah subhanallah gitu ya. Masya Allah gitu ya. Apalagi kalau tutup lo wajah tapi mata dia calian Pak. Subhanalladzi asra. Ya, asra itu diperjalankan. Jadi Nabi itu bukan berjalan sendiri tapi diperjalankan. Itu kata-kata asra. Jadi berarti ada yang diperjalankan, ada yang memperjalankan. Nah, inilah salah satu nanti Allah ingin perlihatkan kekuasaannya. Jadi kalau Nabi yang berjalan itu memang tidak masuk dalam akal manusia. Tapi kalau Nabi diperjalankan, ya kan, itu dengan kekuasaan Allah. Itu jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu lebih kurang 1.500 kilo Pak. Jadi sekarang ini dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, dulu juga disebut dengan Syam. Ya. Kalau sekarang Syam itu 4 negara itu. Ya, ada Jordania, ada Palestina, ada Syria dan Lebanon. Jadi kalau dulu disebut Syam, itulah 4 negara sekarang ini. Nah, Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1.500 kilo. Kalau ke Pekanbaru berapa kilo Pak? Ada 600-an. 200 kilo Pekanbaru. Oh, tambah seketek. 188 Payakumbuh kamari 130, jadi lebih 300 kilo. Kalau dengan pesawat berapa? 1 jam ke Batam ya, nggak sampai perjalanan. Ya kan? Ini 1.500 mungkin sampai Jakarta lah. Nah, itu ditempuh dengan kecepatan yang luar biasa. Yang kita sering sebut nama kendaraannya apa? Burak. Saya ingin mengomentari sedikit. Dulu berkembang dan sekarang pun saya buka di internet, gambar burak itu seolah-olah kuda berkepala wanita.
Ini tipu daya orang-orang kafir ini, Pak. Di seolah-olah Nabi itu naik kendaraan kepalanya wanita. Barkun, ya, burak itu barkun. Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 20, ya kadul barku yakhtafu absarahum. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Jadi barkun itu kilat, cahaya. Jadi Nabi diselimuti dengan cahaya bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril diciptakan dari cahaya, lalu melesat dengan kecepatan cahaya. Jadi bukan kuda berkepala manusia, Pak. Jadi kalau ada gambar-gambar seperti itu di rumah, ya biasanya di kampung-kampung itu ada kan, bakar saja gambarnya gitu. Yang rumahnya tidak usah dibakar, ya kan. Jadi gambaran barkun itu kalau bahasa Al-Qur'annya itu cahaya. Maka kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya per detik berapa kilo? 300.000 kilometer per detik. Sekarang jarak antara Makkah dengan Palestina hanya 1.500. Jadi bagi saja, Pak. Jadi 0, sekian detik. Maka itu cepat. Ya kan? Makanya tadi tidak berdasarkan Nabi melakukan perjalanan. Ya kan? Tapi Allah yang memperjalankan beliau. Itulah Isra. Ya kan? Dengan waktu yang sekejap seperti itu sampai. Apa enggak pusing? Ini dia. Kita mengukur dengan kemampuan kita. Nabi jelas itu apa yang dilihat semuanya. Ya kan? Karena di situ ukurannya adalah Subhanalladzi asra. Makanya dimulai ayat itu dengan kalimat Subhana. Ya kan? Maha suci Allah. Kalau ada pikiran-pikiran yang tidak percaya, yang mengatakan mustahil, karena ada yang berpikir begini, Pak. Itu peristiwanya terjadi, Nabi Muhammad itu tidur di Makkah, lalu rohnya yang melalang buana sampai ke Sidratul Muntaha, itu baru masuk akal katanya. Tapi dia tidak paham dengan ayat Subhanalladzi asra bi abdihi. Itu hambanya. Yang pertama, Allah mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya. Kalau kita yang ngaku jadi hamba Allah, Pak. Kalau ada undangan selamirat itu tiba amplopnya hamba Allah 20.000, tapi orangnya tidak tiba orang, ya kan, amplopnya saja tiba di masjid. Hanya tulislah situ hamba Allah. Jadi hamba Allah kok hanya mengantarkan amplop ke masjid. Kalau kita sekarang mengaku, kalau ini tidak, Allah yang mengakui bi abdihi, hambanya. Hambanya itu terdiri roh dengan jasad. Besok kita masuk surga, roh apa jasad? Hah? Rohnya saja. Berarti jasad tidak penting. Hah? Lalu yang dibakar nanti apa? Rohnya. Hah? Di waktu habis kulitnya hangus diganti dengan kulit yang baru. Berarti masuk surga, masuk neraka itu roh dengan jasad. Maka itu disebut dengan hamba Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada aku ridha dengan kalian, kalian pun ridha denganku, masuklah kelompok hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi ini kelompok hamba-hamba Allah masuk ke dalam surga. Jadi roh dengan jasad. Jadi ayat ini kata bi abdi itu membantah pikiran-pikiran yang menyesatkan
bahwa yang terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu adalah rohnya, sementara waktu jasad Rasulullah berada di Makkah. Dengan kalimat abdi, maka itu terbantah. Yang berangkat itu full Nabi Muhammad sebagai roh dengan jasad. Maka itu kalau berselawat jangan kepada roh, Pak. Karena sering juga orang berselawat, mari kita berselawat kepada roh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita berselawatnya kepada roh dan jasad. Jadi kalau begitu mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhana sudah, Asra sudah, bi'abdihi sudah. Apa lagi ayat itu? Laila. Apa artinya Laila? Malam. Kalau Nur Laila, cahaya malam. Biasanya tuh Pak, orangnya agak galuk kulitnya tuh. Hah? Karena cahayanya cahaya malam gitu. Ya kan nggak gelap sedikit. Ya, ada Bu Nur Laila sini. Atau Nur Laili sama itu. Hah? Nur Jannah ada. Nah, itu lain lagi tuh. Itu cahaya surga itu. Hah? Oh, Nur Jannah ya. Bataslah wajah-wajahnya, wajah-wajah masuk surga nampak saja. Ya, kalaulah kamu sholat, kamu saji, tidak masuk surga, Pak. Coba aja lah enak. Ya kan? Kadang-kadang azan pun disambung lo jogong-gong anjing kan. Karena isi otaknya tuh ya wow Pak. Ya kan. Mungkin dulu kata teman-teman saya, mungkin dulu waktu lahir tidak diazankan, tapi digonggongkan gitu ya. Au gitu ya. Pas lahir ya kan. Manusia ini macam-macam. Dia tidak tahu sebenarnya Pak. Ini apa lah istilahnya? Oh gitu ya. Karena memang iya kan, yang takut dengan azan itu adalah setan. Nah setan itu ada dua, minal jinnati wan nas. Nah, ada dari kelompok jin, ada dari kelompok manusia. Jadi yang anti dengan azan itu setan dari kelompok manusia. Ya. Mudah-mudahan dia taubat lah Pak ya. Kalau tidak taubat ya sudahlah. Dulu ada pula yang anti dengan azan kan ada dulu. Apa Kidung Ibu Pertiwi kan? Ya, bukan taubat Pak, udah keluar. Udah murtad malah. Ah bagus kalau menurut saya bagus itu Pak. Jalelo kan, hitam putih aja gitu. Jale warna aja. Kuna abu-abu kan apa dia loh. Ya dah. Laila. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa kan pagi ada, fajar ada, nahar ada, ya kan? Asar kan ada waktu itu, waktu fajar, waktu duha, waktu siang, waktu sore. Nah, kenapa Allah pilih malam? Nah, itu rahasianya ada Pak, ya kan? Karena waktu terbaik itu malam, ya kan? Jadi kalau ibu bapak ada sedikit masalah saja, bangunlah malam, ya kan? Boleh bangun malam Ustaz, cuman pergi pipis hari itu, ya kan? Pas bangun, pergi kamar mandi, tiba di kamar mandi balasia ya. Suatu balik kamar lalu oleh Pak, itu sana malaikat lah kanyo tulis tuh, Syanu bangun jam sekian, menuju kamar mandi, disangkut malaikat ke bau dua, ke sholat, kiranya pergi pipis saja. Akhirnya catatan malaikat terakhir itu, menyesal aku bangun hanya menemani orang pipis. Jadi kalau malam tu tak jago, tidak sholat malam, itu malaikat-malaikat pun menyesal saudara. Ya kan? Pada waktu yang terbaik itu sepertiga malam yang terakhir itu. Ya kan? Jadi kalau kita hari ini belum juga sempat untuk pergi haji, saya buka rahasianya Bapak Ibu.
Yang hari Arafah itu Pak, yang hari Arafah itu, ya, itu kan ada hadis nazalallah ilas sama'i dunya. Di hari Arafah itu adalah hari, tempat, waktu terbaik di dunia Pak. Jadi ada waktu terbaik, tempatnya di Arafah, waktunya tanggal 9 Zulhijjah, setelah tergelincir matahari sampai terbenam matahari, itu Allah turun ke langit dunia dan menyebarkan rahmatnya, membuka pintu-pintu surga. Makanya dikatakan al-hajjul mabrur laisal jaza' lahu ilal jannah. Ya. Nah, ada yang mirip dengan itu Pak. Yang mirip dalilnya seperti itu. Itu sepertiga malam. Nazalallahu ilas sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia, ya kan? Dalam makna begitu dekatnya rahmat Allah dengan kita. Itu maksudnya ya. Lalu Allah membuka, siapa yang punya kesempitan, mintalah kepada Allah, Allah akan berikan kelapangan. Siapa yang punya masalah, minta kepada Allah malam itu, Allah akan berikan solusinya. Siapa yang berdosa, bangunlah malam itu, tahajud, minta kepada Allah, Allah akan berikan ampunan. Maka itu rugi kita Pak. Apalagi mohon maaf ya, yang akan pensiun, kalau belum juga sholat malam lagi, kapan lagi Pak? Niat nak tanggung-tanggung, ampun nanti Ustaz, kalau pensiun nanti Ustaz kemas haji saya boleh Ustaz. Kira dapat dana, ya kan? Kalau pensiun dana taspen, tak kena lo Pak, daripada habis-habis waktu saya, balilah kambiang, balik Jawi gitu. Dulu waktu Karajo sepatu mengkilek, Sarawak basandiang, pakai parfum. Kini lah pensiun, bakawan juga kambiang, bakawan juga Jawi, ya kan? Akan rugi ya Pak. Waktu lah mepet, ya kan? Ada teman saya itu Bapak Ibu, pasangan kalau semangat berternak, ya kan? Bali ternak Pak, pinjal piti tambahannya. Akhirnya rugi Pak. Alah piti nanado ko hilang, tambah lo membayar hutang. Padahal kalau udah pensiun bertambah gaji itu berkurang Pak. Kalau ada pensiun bertambah gaji itu hebat ya kan. Nah, kadang-kadang begitu. Kalau lah umur sekian tuh kalau enggak juga lagi. Ya tapi kalau umur segini, Bapak berapa umurnya? 28 umurnya baru. Kalau antum berapa? Hah? 29. Udah menikah belum? Belum. Saya saja Pak 26 menikah Pak. Mau nyesal saya Pak. 26 saya menikah dulu. Sekarang anak saya sudah 5. Ya kan? Mau nambah lagi tuh Pak. Ya. Ini agak susah menjawabnya. Ya kan? Nanti ditonton oleh istri saya nanti kan. Tapi kalau saya nambah itu, yang marah itu 5 Pak. Yang senang itu 2 cuman. Saya dengan istri baru kan. Yang tidak senang istri lama dengan anak-anak gitu. Tapi jujur saya katakan Pak, yang satu anak saya meninggal, tinggal 4, 2 dari istri muda, 2 dari istri tua Pak. Betul? Kan tidak ada masalah kan? Nah itu. Ya, 2 dari istri muda, yang 2 lagi dari istri tua. Berapa istri saya? 1 Pak. Betulan anak saya yang 2 orang itu, istri saya waktu itu masih muda. Baru berdarah bibi ibu-ibu. Udah tadi lah bira mana ke Ustaz tadi itu. Anak saya yang 2 ini, itu istri saya sudah tua karena jaraknya. Yang besar sekarang di ITB, yang kecil masih di SD gitu. Iya kan? Itu Pak, saya catat seumur hidup. Kalau tahu seperti ini, saya percepat nikahnya dulu Pak. Ikolah 28 alun jala ya Allah. Bangunlah tahajud tuh. Bangun malam.
Nah, kalau jauh ya Allah gitu ya. Kalau jauh jodohnya dekatkan ya Allah. Nah, gitu ya. Kalau belum lahir, lahirkan lamuan alu gitu. Tapi yakinlah jodoh di tangan Allah, bukan di tangan ansip. Ya kan? Allah beri terbaik, Pak. Ini mempersiapkan diri supaya sukses, insya Allah umur 30 paling lambat. Ya kan? Kalau saya teman saya, kok belum nikah juga? Insya Allah Mei Ustaz gitu. Kok tahu siapa Azul gitu. Maybe yes, maybe no, tapi yakin Pak, ini yes-nya ini semuanya. Ya kan, sagagah aku masa enggak. Ya kan. Insya Allah Pak banyak Pak. Beko langsung buat pertemuan kalau nama. Jemaahmu banyak. Ya kan? Ada yang minta carian untuk anaknya. Ada untuk minta carian untuk inyo. Ada tu Pak. Ya kan? Kecek kawan hati-hati ya Ustaz, ya kan. Kau nak minta carian untuk inyo, kau lain tak membuka peluang kau, ya kan. Wallahu a'lam. Ya. Tanya ke ibu-ibu dulu. Ya kan? Mengapa ke situ kaji tadi tu? Lailah malam, waktu terbaik terjadi peristiwa Isra Mi'raj dari Makkah ke Palestina itu malam, karena waktu terbaik adalah malam. Di Makkah itu ada pasar Pak, ada kebun, ada rumah. Tapi kenapa diabadikan di sini? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kenapa tidak dari rumah, minal bait pamannya, atau dari kebun, tapi dari masjid? Masjid itu tandanya umat Islam ini tidak boleh jauh dari masjid. Makanya kini kok Pak, orang takut je masjid kok Pak. Maka dibuat lah, ya kan, dibuat lah peraturan inilah, ya kan? Karena masjid ini Pak, yang dibangun pertama sekali oleh Nabi Muhammad di Madinah itu masjid. Masjid apa yang dibangun? Masjid Kuba. Bukan Nabawi, Nabawi belakangan itu. Jadi pertama sekali yang dibangun Masjid Kuba. Jadi kalau ibu-ibu yang pergi haji atau umroh biasanya dibawa ke Masjid Kuba menjelang waktu duha kan. Nah, itu masjid pertama sekali yang dibangun. Bukan pasar, bukan kantor, bukan gedung, bukan apa, tapi adalah masjid. Karena masjid inilah yang menyatukan kita, Pak. Menyatukan umat Islam yang ada dari Makkah, Madinah, disatukan di masjid. Suku Aus, suku Hujrah, semua disatukan di masjid. Maka di masjid ini tidak ada jabatan, Pak. Mau kepala dinas, mau sekretaris, mau kabid, di masjid tidak ada. Ya kan? Kenapa? Semuanya sama di sisi Allah. Yang membedakan inna akramakum indallahi atqakum. Walaupun cleaning service Pak, tapi imamnya hebat. Pas waktu sholat, kepala dinasnya salah-salah bacaannya. Siapa yang jadi imam? Hah? Kok takut ibu jawab ya? Iya, yang siapa yang terbaik bacaannya, bukan yang punya jabatan tinggi. Iya kan? Indonesia kan agak beda Pak. Kalau di Mesir itu ada masjid, imam tetapnya tidak hadir, semua orang nolak jadi imam, berbahasa basi Pak. Tapi setiap yang tampil itu kualitasnya sama dengan imam tetap di situ Pak. Walaupun dia seperti, ini Mesir ini memang luar biasa juga nih Pak. Walaupun pakaiannya seperti pakaian kuli saja, ya kan, datang ke masjid dia jadi imam, suaranya, bacaannya luar biasa. Jadi kita ini mungkin karena bukan orang Arab ya, jadi agak kelepotan membaca Al-Quran, ya kan. Umpamanya kalau ada tanwin di belakang ayat, itu hidup bacaannya, jangan dihilangkan. Katsira, nah itu ra di situ, ya kan. Tadi banyak saya tengok bacaan tadi hilang semuanya. Wakila, kalau ada tanwin di belakang itu hidup satu bacaannya, ya kan. Jadi masjid ini tidak ada
ya kan, jabatan, pangkat, kedudukan, maka itu menyatu di masjid, ya kan, antara siapa saja. Maka tidak ada dia Pak ya, di sini dibuat ini. Saya jujur saja Pak, saya protes itu. Ini gubernur, ini presiden, jangan dibawa protokol-protokol ke masjid. Masjid ini punya Allah, bukan istana manusia, tapi milik Allah. Disitulah sebenarnya kekuatan Islam. Ya, kekuatan Islam di situ, di masjid. Ini Buki gado-gado bara janjangnya naik di Siti Nurbaya Pak. Janjang 500, janjang 300. Kalau udah begitu tinggi, janjang berapa? Janjang 40 ah. Ada yang baru ngarai janjang 1000. Bayang tak janjang 300, janjang 42. Mas Haji 2 janjangnya Pak. Anda tiba gitu. Ya kan? Tapi 2 janjang Mas Haji, Anda datang Pak. Bukit ku daki, lautan ku seberangi, masjid aku lewati. Padahal poin pentingnya minal masjid ilal masjid. Kalau tidak mau juga datang ke masjid, tidak apa. Lah mati beko dibawa je orang Mas Haji, yakin betul. Ya tak? Ibu-ibu gua kalau nak nama aja, aduh ini nak mau nutup aurat, ndak lah. Tunggu saya mati. Beko ditutup je tu. Ya tak? Ditutup je Pak. Ya kan? Tutup je ke kapan saya doanya. Maka itu yang nak mau nutup aurat tu, tunggu saya mati dulu. Gitu. Beko ditutup itu. Oh. Jadi kafan itu Pak, bahasa Arab kan, kafan, kafaro. Orang berdebat-debat kafir itu, ya kafir itu artinya ditutup, iya cover, nah gitu. Jadi saya setuju juga dibungkus, tapi iyo di tengah-tengah KB itu 5, 7. Ya kalau tidak ada mau kini besok di KB Pak. Tapi yang jelas Bapak Ibu-ibu, tempat yang paling terbaik ya bagi umat Islam itu masjid. Ya kan? Kalau jauh-jauh dari Mas Haji Pak, ya insya Allah kegersangan hidup, yakinlah. Ya kan? Maka itu perjalanan Nabi itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya kan? Dari masjid ke masjid. Ya. Kita ini Bapak Ibu memang berat jadi orang Islam Pak. Subuh lah tiba di Mas Haji, beko zuhur di Mas Haji, asar di Mas Haji, maghrib di Mas Haji, isya di Mas Haji. Bako ingin masuk, bako ke Mas Haji, karena wak ingin masuk surga Pak. Sampai di akhirat itu kan duanya, surga cek, neraka cek. Ya kan? Jadi kalau ingin masuk surga Pak, ya cok ke Mas Haji. Jawi, Kambiang, Kabau, dia tidak ada masuk surga Pak. Masuk surga indah, masuk neraka indah. Makanya Kambiang, Jawi ko tidak perlu ke Mas Haji Pak. Ya kan? Iya Pak. Karena dia tidak ada surga, tidak ada neraka. Iya kan? Makanya tidak perlu, ya kan? Karena tidak ada surga, tidak ada neraka. Ternyata di waktu mereka datang ke masjid, mati Pak. Jawi, Kambiang kalau datang ke masjid, mati Pak. Datangnya sekali setahun itu. Jawi korban kan? Ama itu ada loh orang nak ke masjid kau sampai mati sih Pak. Ya kan? Lah mati baru dibawa ke masjid gitu. Ini simbol yang luar biasa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Supaya kehidupan kita ini memang terikat
ruh kita itu dengan masjid. Makanya salah satu yang dinaungi nanti di akhirat kan orang-orang yang terikat hatinya dengan masjid. Iya kan? Dan bersyukurlah Bapak Ibu. Kalau sekarang lagi waktu mengaji, waktu azan, waktu imam yang diatur, Pak, kok besok tak boleh ke masjid ni, bakal gitu. Ya kan? Coba lihat di India sekarang kan banyak, Pak. Ya kan? Di Uighur, di mana lagi? Di Kashmir, di Denmark, di Rohingya, ya kan? Rohen itu kan. Nah, kalau tidak kita hari ini, siapa yang membayangkan Bapak Ibu 2 tahun tidak ke Mekah? Tak terbayang dalam misi kapal luar, Pak. Bahwa haji bagi umat di luar Makkah, di Makkah pun tidak berapa orang. Ini saya dapat informasi terakhir, paling banyak besok berangkat tahun ini setengah orang, setengah dari kemarin. Jadi kalau biasanya yang 220.000, ya paling-paling 100 ribuan. Ya kan? Kalau paling-paling nanti, kalau Umi kok tidak menganas, Pak. Nah, dulu kan corona datang, sekarang ibunya diboleh. Nah, besok menjelang puasa, anehnya padahal. Iya kan? Nah, jadi siapa yang membayangkan, Pak? Dengan ademnya sekarang ini, kalau orang-orang yang komunis, sekuler menguasai Indonesia ini, bisa saja nanti jom masjid-masjid pun dilarang lagi. Ya kan? Nah, tinggallah kita lagi, Pak, mau meramaikan. Selagi ada kesempatan, ayo ke masjid. Ya kan? Nah, jadi perjalanan Nabi, ya kan, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu menunjukkan bahwa kehidupan kita adalah dari masjid ke masjid. Baru ke Sidratul Muntaha. Saya ingin cerita sedikit di ujung pengajian ini, Bapak Ibu. Kita tidak mungkin ya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu mungkin kalau keadaan sekarang kan agak berat. Tapi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, jadi kalau ada yang minat-minat nanti pensiun buka trapel, buka lah Pak, trapel dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya, kan? Itu laris manis tuh, Pak. Cuman saya tidak tahu kendaraannya apa yang dipakai gitu. Oh, bus mereknya? Oh, Barkun tadi itu ya. Ya, yang kilat tadi itu. As-salatu mi'rajul mu'minin. Nah, ini rahasianya, Pak. Kalau kita tidak bisa melakukan Isra dan Mi'raj, Nabi mengatakan salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Nah, di waktu berada di Sidratul Muntaha, mustawa di atas itu Nabi kan berdialog, berhadapan, berkomunikasi, meminta, ya kan, mengingat Allah di situ. Maka itu kita sholat ini, Pak, sekurang-kurangnya 4 itu harus ada juga dengan kita. Karena sholat itu adalah mi'rajnya. Apa yang 4 itu? Pertama, rasa berhadapan dengan Allah. Jadi kalau kita mau sholat itu, rasakan dulu sedang berhadapan dengan siapa kita sebenarnya. Munculkan rasa berhadapan dengan Allah. Karena Nabi berhadapan dengan Allah. Ma huwa ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah di depanmu. Jadi di waktu kita bekerja itu, Pak, kita melihat Allah di depan kita. Aku yakin, Pak, ini lebih hebat daripada CCTV, Pak. Bocah lihat CCTV, ada orang maliang, tetapnya maliangnya, Pak. Nah, nampak lo wajahnya pandai lo, ya kan? Nampak. Tapi ini rasa diintip oleh Allah, rasa berhadapan dengan Allah. Maka waktu kita bertakbir, Allahu Akbar, dirasakan kita sedang menghadap kepada Allah, tangan diangkat, Allah dibesarkan. Itu dia tuh, Pak. Orang kalau sudah ngangkat tangan, apa biasanya?
Menyerah, Pak. Makanya di waktu dia ngangkat tangan itu, di waktu dia tangannya dia angkat, apa sampai bahu, sampai telinga, itu tidak ada masalah. Pas di waktu diangkat, Allahu Akbar. Tangannya diangkat, dia menyerah, lalu di situ disebut Allahu Akbar. Berarti dia sedang berhadapan dengan Allah yang maha besar. Makanya saya memang agak naik dulu umurnya, Pak Tuan. Kalau azan kau dilecehkan, di situ ada kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang dilecehkan tuh. Di Samoan Jo luar biasa. Ya kan? Biasa salah dia ngomongnya lain Pak. Ya kan? Ini kan banyak hal seperti itu. Apalagi di sini ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalimat pembeda antara orang kafir dengan orang Muslim. Nanti ada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah sebagai saksi, nanti Nabi menjadi saksi untuk kita. Kata Rasulullah, ini umatku, masuk surga itu. Ini tidak umatku, saudara itu. Ada kalimat di situ hayya 'alas shalah. Salat itu tidak ada lagi yang lebih besar daripada itu kan? Wala zikrullahi akbar. Hayya 'alal falah. Apa falah artinya? Surga. Ayo ke surga, ayo ke surga. 5 balik kali sehari semalam majak awak masuk surga. Pas datang Allahu Akbar, berhadapan dengan Allah. Bacalah bacaan. Saya ingin katakan begini. Bisa kita pastikan orang yang tidak bergerak makhraj, alat-alat makhraj hurufnya, maka sholatnya tidak masuk kategori dia sholat. Hanyang saya Pak, diam sudah hari-hari begini. So, nampak itu di suatu sholat sunat itu nampak itu. Ada yang membaca, ada yang diam saja. Di situ yang disuruh apa? Membaca, bukan mengingat. Maka Nabi itu berjenggot, di waktu membaca itu kelihatan goyang jenggotnya itu. Jadi membaca jahar, membaca sir. Jangan pernah sholat diam saja Pak, tapi dibaca. Nah, membacanya itu seperti berdialog dengan Allah. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada yang baca itu? Doa iftitahnya, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana engkau menjauhkan antara barat dengan timur. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bacaan itu didialogkan dengan Allah. Makanya nanti di waktu Bapak Ibu membaca surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa jawab Allah di situ? Hamdani abdi, hambaku memujiku. Jadi orang yang sholat itu orang yang sedang berdialog dengan Allah. Nah, sayangnya Bapak Ibu, kita orang Indonesia ini kajilah sampai ke langit ketujuh, tapi bacaan sholat banyak yang tidak hafal terjemahannya apa. Tidak jemaah asyku hampir sama saya nampak macam ni. Ibu bisa bahasa Arab? Tidak. Apa-apa? Nah,
Itu masalahnya Pak. Ambo calik di Makkah, di Madinah, ketek-ketek Pak, pandai bahasa Arab. Ya santiang orang situ. Ambo yang beraja bahasa Arab di pesantren Pak, beraja lo kuliah bahasa Arab, ya kan? Ada yo pandai-pandai itu Pak. Inyo ketek-ketek pandai bahasa Arab. Ya maunya pindah saya ke Arab mulai gitu. Nah, tapi ada orang yang anti dengan Arab, ya kan? Anti dengan bahasa Arab. Kalau dihilangkan bahasa Arab kok sadonya di Indonesia, kok yakin bubar Indonesia kok Pak. Iya, tidak bisa menggantinya, juga akan diganti. Juga bahasa akan diganti lah. Itu bahasa daerah masing-masing lah, ya kan? MPR apa kepanjangannya? MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketiga-tiganya bahasa Arab. Nah, bubar MPR dulu tuh. DPR, Dewan bahasa Arab, Perwakilan bahasa Arab, ya kan? Majelis bahasa Arab, Musyawarah bahasa Arab, Rakyat bahasa Arab. Ikutan calon-calon anggota Dewan gua ada dicarinya kok. Hah? Kursi kan? Nah kursi bahasa Arab. Itulah. Harusnya nyubek sih bahasa seorang tuh kalau nanti-nanti itu kan. Al-Quran berbahasa Arab. Ya sekurang-kurangnya bacaan sholat itu mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Gunakanlah waktu sedikit Pak. Berkatanya ini apa? Sehingga lebih maknanya lebih masuk. Ketika ada mengingat Allah, rasa-rasa memang mengingat Allah. Ketika ada memuji Allah di situ, ada rasa kita memuji Allah. Ketika ada di situ kalimat membesarkan Allah, memang ada jiwa kita itu sedang membesarkan Allah. Nah, itu rasa itu harus muncul. Jadi rasa berhadapan, rasa berdialog, rasa memuji, rasa membesarkan. Kalau ada doa, rasa meminta dalam sholat. Nah, itu tidak ada Pak, lewat saja. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'anfini wa'anni. Alah selesai. Allahu Akbar. Ya kan? Padahal situ ada Rabbi firli warhamni. Kan doa itu. Ya Allah ampunilah dosaku, rahmatilah aku. Tapi yang salah mau kok Pak? Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'anfini wa'anni. Tidak ada nyangkui sekali Allahnya Pak. Tapi jemaah lain memang siko biasa mau saya tanya. Maka itu Isra Mi'raj kali ini Bapak Ibu minimal perbaiki ya kan cara sholat kita, insya Allah Allah akan memberi kebaikan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billahi aliyul azim. La ilaha illallah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.